Allah yang baik dalam hidup kita. Amin. Allah yang sangat luar biasa. Dalam pagi hari ini kita membawa hidup kita untuk kita boleh memberikan yang terbaik bagi Allah kita yang sangat luar biasa. Mari arahkan hatimu untuk kita boleh memuji menyembah Dia, mengagungkan namanya, terlebih siapkan hati untuk kita menerima firman-Nya yang menguatkan setiap hidup kita. Sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau sama-sama berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Engkau Allah kami yang sangat luar biasa. Engkau Allah kami yang dahsyat. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu atas hidup kami. Buat campur tangan-Mu yang dahsyat dalam kehidupan kami. Bahwa setiap kami pagi hari ini Tuhan, untuk kami boleh memberikan yang terbaik. Untuk kami boleh Tuhan menyukakan hati-Mu lewat pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini hidup kami Tuhan, kami rindu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian kami Tuhan menjadi persembahan yang manis Kau dengar pagi hari ini Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Roh Kudus bekerjalah, Roh Kudus berkaryalah di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ya Tuhanku, aku hendak menyanyi bagi-Mu selama ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Ya Tuhanku, terima kasih Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu
Tuhan. Sebab Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we sing, how great is our God. Mari bangkit berdiri bersama-sama, angkat suaramu. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all we sing, how great is our bagi namamu yang perkasa. Kami puji Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan. Sama-sama serukan dengan saya. Amin. Sorak-sorai buat Dia yang luar biasa. Segala satu, terima kasih Anda.
banyak saudara yang diberkati, amin. Haleluya. Kita berdoa buat bangsa negara kita. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih. Hari ini Engkau hadir dan kami mau berdoa buat bangsa Indonesia yang kami cintai ini. Berkati presiden dan menteri-menterinya, berkati aparatur negara, berkati rakyat Indonesia, berkati kami semua Tuhan. Pulihkan Indonesia dari segala konflik, bencana alam, pulihkan Tuhan. Berkati, limpahi sandang pangan papan yang ada di Indonesia Tuhan. Biar kami juga menjadi berkat bagi negara-negara lain. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Berkati gereja di tempat ini gimana kami beribadah. Berkati gereja-gereja Indonesia Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Lindungi kami semua, jauhkan dari segala mara bahaya, intimidasi. Pulihkan gereja Tuhan di muka bumi ini, biar gereja Tuhan bersatu dan banyak jiwa dimenangkan oleh Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Ibu Gembala yang menjadi gembala tempat ini. Berkati kami semua pelayan Tuhan yang melayani setiap hari dalam bidang pelayanan di gereja. Urapi setiap kami Tuhan, supaya nama Tuhan saja yang dipermuliakan dan nama Tuhan yang ditinggikan. Semakin ditinggikan kami semakin melayani Tuhan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang online Tuhan. Apapun pergumulan mereka, apapun persoalan mereka, kami taruh di kabak kaki Tuhan. Hanya kami tahu bahwa Tuhan segalanya jawaban hidupan kami. Hanya Tuhan harapan hidup kami. Kami percaya tidak ada di muka bumi ini, hanya Tuhan yang menolong setiap persoalan hidup kami. Jamah yang sakit, yang susah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Natal sebentar lagi tiba. Kami percaya Tuhan menyediakan apa yang kami butuhkan. Bahkan gereja ini yang merayakan hari Natal, berkati Tuhan. Terima kasih, Natal tahun baru kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Cukupi apa yang kami butuhkan. Berkati setiap umat Tuhan yang mempersiapkan diri untuk perayaan Natal, untuk mengenal Tuhan Yesus yang sudah lahir menyelamatkan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syafaat kami yang keluar dari dalam hati kami. Biar Tuhan menjawab setiap doa-doa kami. Dan kami serahkan doa kami ke dalam tangan Tuhan. Hari ini kami mau memberi, biarlah apa yang kami beri, persembahan yang kami beri dengan sukacita. Berkati jemaat Tuhan yang memberi hari ini, berkati yang belum bisa memberi, Tuhan juga berikutnya akan memberi, mereka akan memberi. Terima kasih Tuhan Yesus, kuduskan, sucikan persembahan yang kami beri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Persembahan silakan dijalankan. Persembahan berjalan 2 kali. Persembahan yang pertama adalah untuk operasional gereja dan persembahan yang kedua adalah untuk diakonia. Sambil persembahan dijalankan, Bapak Ibu boleh perhatikan bahwa untuk Bapak Ibu yang memberikan persembahan perpuluhan, pembangunan, diakonia atau apapun melalui transfer gereja, bisa melalui rekening gereja yang baru atas nama GBI Narwastu Mujizat BCA 76256788897 ya, rekening BCA 76256788897. Ini rekening kita yang baru atas nama GBI Narwastu Mujizat ya. Kemudian waktu Bapak Ibu tadi masuk ya, Bapak Ibu sudah dibagikan untuk amplop Natal ya. Kalau Bapak Ibu itu ini adalah ibadah kita yang terakhir di bulan November. Nanti di Rabu kita doa malam, kita sudah masuk bulan Desember ya, bulan Natal. Nah, setiap Bapak Ibu sudah diberikan amplop persembahan. Ini adalah kita memberikan ya, kita amplop persembahan ini diberikan secara pribadi
ya, secara pribadi, dari mulai yang papa, mama, opa, oma sampai yang anak-anak, sampai anak-anak gereja anak, ya. Karena memang kita akan memberikan persembahan secara pribadi. Jadi bukan persembahan keluarga, tapi bila setiap pribadi di tempat ini, ya, amplopnya diterima, tolong jangan nanti ditinggal-tinggal. Seringkali kami temukan amplopnya ditinggal begitu ya, tapi amplop ini dibawa, didoakan dan silakan nanti bisa memberikan yang terbaik ya. Kalau misalnya nanti sudah memasukkan amplop, aku mau memberi lagi, silahkan ya, silahkan memberi. Kalau misalnya enggak cuma satu kali, mau berapa kali silahkan. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak menemukan amplop yang berkop Natal ya, mungkin di sana sedang habis, tidak masalah, Bapak Ibu boleh masukkan ke amplop apapun yang ada, atau amplop polos pun boleh. Silahkan diberikan keterangan persembahan untuk Natal dan bisa diberikan nama atau inisial. Kita percaya bila tahun ini ya, kita percaya Dia Allah Jehovah Jireh yang menyediakan buat setiap kita, amin. Dan tahun ini kita pun yang sudah merasakan Dia yang menyediakan terbaik buat kita. Kita secara pribadi ya, secara pribadi juga memberikan persembahan yang terbaik lewat amplop persembahan Natal, amin. Haleluya, haleluya. Kita percaya pagi hari ini kita semua alami lawatan Tuhan. Kita alami Tuhan yang luar biasa itu terus bekerja bersama-sama, terus berjalan bersama-sama dengan kita, menuntun kita sampai tidak terasa kita sudah masuk di bulan terakhir tahun 2021. Ya, tinggal 2 hari, tinggal Senin, Selasa, Rabu kita masuk tanggal 1 Desember. Biarlah kita terus tetap setia, terus tetap cinta kepadanya. Amin, haleluya. Terima kasih Yesus. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Haleluya. Ku tetap setia. Ini doa kami Tuhan. Ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, tiada mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Kami mau tetap setia Tuhan. Ku tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Jemaat silakan bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Terlalu banyak
Biarlah kerinduan hati setiap kami umat-Mu Tuhan, biarlah ketika Tuhan mendapati setiap kami, hati kami tetap cinta kepada Tuhan. Hati kami tetap punya kesetiaan kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami ada di tempat ini, kami rindu berjumpa dengan Tuhan. Teristimewa melalui firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan, urapi hamba-Mu ini, kuduskanlah hamba-Mu. Biarlah setiap kata demi kata Tuhan yang menuntun dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami membuka hati kami membuka pikiran kami membuka telinga kami siap Tuhan untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Baik kami yang di rumah, kami mau serius mendengarkan isi hati Tuhan, biarlah Tuhan tetap juga menyertai memberkati kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, shalom. Ya, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara semua dikasih oleh Tuhan ya. Saya ini kalau sudah minggu ketemu Bapak Ibu Saudara itu senang saudaraku ya. Karena 1 bulan 2 kali saya harus keluar kota. Nanti Desember ini nggak tahu bisa keluar kota atau enggak, saya nggak tahu. Kalau PPKM ya berarti tetap di Surabaya gitu ya. Ya, sebelum saya lupa, kalau ibu minum aqua di depan itu kan ada potnya itu ya, itu airnya itu harus dijedak gini supaya tidak netes terus. Tadi banjir di belakang. Karena netes terus, kalau netes jangan dikasih keset, merah semua, ya itu disentek gini, disentek jedak gini, nanti tidak netes lagi. Jangan dibiarin ya. Memang rencana mau saya ganti, tapi belum, baru beli kemarin saudaraku. Ya, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita, Wahyu pasal yang ketiga, ayat 14 sampai ke 18. Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai ke 18. Hari ini kita akan belajar tentang apa yang terjadi pada jemaat di Laodikia. Saya minta kita baca bersaut-sautan, saya 14, Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-15 sampai tiba ayat yang ke-18 kita baca bersama-sama. Saya minta tolong Pak Noverius bisa bantu. Untuk ayat yang ke-15 kita saut bersautan. Pakai mic Pak. Saya 14 ya. Karena ini masuk ke Facebook dan YouTube supaya jelas semua yang di audiens yang di rumah mendengar ayat ini ya. Saya akan baca ayat yang ke-14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. 15. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku, yaitu Tuhan, akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak mau kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. 18 kita baca sama-sama, 2, 3. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli kepadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ketika kita baca ayat ini, ayat yang ke-17 dikatakan begini, karena engkau berkata, ini berarti orang-orang Laodikia, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Memang kenyataannya kalau kita belajar letak geografis dari Laodikia, Laodikia ini adalah kota kaya, saudaraku. Penduduknya kaya. Laodikia ini luar biasa, berada di tepi sungai yang besar. Di situ ada 3 persimpangan jalan besar, jalan menjelajah seluruh Asia kecil. Jadi kota Laodikia soal ekonomi juga luar biasa. Sudah ada ekspedisi di sana besar. Lalu ada sekolah kedokteran. Lalu ada
Untuk mata ini pengobatan mata. Makanya pada ayat terakhir kita baca tadi, ya kan, melumasi mata supaya engkau dapat melihat. Jadi ada juga untuk mata. Jadi luar biasa, ini kota yang kaya. Pada suatu ketika tahun 60 Masehi, berarti sebelum Yesus lahir, itu terjadi gempa bumi. Yang namanya kota Laodikia hancur. Kaisar Roma sampai datang. Ingin membantu kota Laodikia. Lihat orang kaya, nggak mau dibantu. Membuktikan bahwa memang betul rakyat kota Laodikia ini orang kaya. Nggak mau dibantu, mereka mampu membangun sendiri. Membangun kota Laodikia. Dan di sana yang terkenal adalah permadani wool. Jadi ketika orang-orang itu kalau sampai ke kota Laodikia pasti membeli permadani wool dan kain wool yang berwarna hitam. Bedanya hitam mengkilap. Biasanya dipakai apa? Untuk jubah. Jadi ketika orang itu memakai jubah mengkilat warna hitam, orang pasti berkata begini, oh dari Laodikia ini. Gitu. Terkenal, luar biasa. Ya, kota Laodikia. Nah, lalu apa yang saya dapatkan? Ketika saya renungkan kisah ini, ternyata orang kaya itu bukan ukuran yang menyenangkan hati Tuhan loh. Kalau Anda diberkati Tuhan, Anda kaya, Anda sukses, jangan berkata Anda, wes sudah, aku sudah, wes cukup. Santai saja, tenang saja. Kalau Anda baca kitab 1 Korintus ada jemaat Makedonia, maka Laodikia dan Makedonia berlawanan. Makedonia itu jemaatnya miskin, kekurangan, namun dipuji sama Tuhan. Dipuji apa? Karena dia kaya dalam memberi. Bisa nangkep ya? Coba kita baca Wahyu tadi, Fani bisa dibuka ayatnya. Tuliskanlah kepada jemaat di Laodikia. Siapa yang menulis? Dikatakan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Yang nulis ini siapa? Yohanes yang nulis. Tahukah Anda, Yohanes ini kenapa kok ada di Pulau Patmos? Habis selamat dari penggorengan minyak. Betul ya? Digoreng minyak enggak mati. Justru banyak yang bertobat. Maka Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Justru ketika di Pulau Patmos, Yohanes berjumpa dengan Tuhan. Dia banyak menulis, ya ini kitab Wahyu dia yang tulis. Penglihatan-penglihatan dia terima. Maka itu Yohanes diperintahkan sama Tuhan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ditulis, ayat yang ke-15, dikatakan begini, aku tahu segala pekerjaanmu. Ayat ini bukan untuk memuji jemaat di Laodikia, tapi justru ayat ini mengkritik jemaat Laodikia. Ditegur sama Tuhan keras. Kenapa Tuhan mengkritik? Perhatikan. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Apa maksudnya ini? Kadang-kala kita berkata begini, makanya kalau melayani Tuhan itu ya ikut Tuhan itu, lek dingin sekali. Lek panas oh. Lek kadang-kadang suam-suam kuku wis gak usah pelayanan. Gitu kan? Lek gak bener wis gak usah ikut Tuhan. Nggak usah nemen-nemen, bukan itu pengertiannya. Saya ingat waktu saya masih kecil, ada yang ngajarin saya begitu. Lek sudah melayani Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan. Lek belum siap, gak usah pelayanan. Nanti mau sampai kapan kira-kira kita siap untuk melayani Tuhan? Coba jujur Anda jawab, sampai kapan? Namanya kita hidup, seumur hidup kita diproses, dibentuk sama Tuhan. Pergumulan, persoalan, masalah enggak pernah selesai. Pasti ada aja. Betul ya? Enggak akan bisa kita melayani Tuhan. Maksud ayat ini adalah engkau enggak dingin, engkau enggak panas, maka engkau akan dimuntahkan Tuhan. Kalau kita lihat strategis dari wilayah geografis Laodikia,
Ternyata Laodikia itu ada 2 mata air. Dari pegunungan Kolose, dari gunung itu mengeluarkan air yang dingin. Kira-kira kalau air dingin untuk apa? Sumber kehidupan toh. Manusia boleh nggak makan, 3 hari kuat, 4 hari kuat, tapi kalau nggak minum, habis kita. Ginjal rusak. Betul ya? Minum itu sumber kehidupan. Makanya air itu dari pegunungan Kolose untuk pengairan sawah, untuk kehidupan ternak-ternak, hewan, dan juga manusia. Lalu air panas itu dari mana? Ternyata ada mata air dari 10 km di Hierapolis namanya. Di sepanjang Laodikia, sepanjang 10 km, itu mengeluarkan air panas. Air panas untuk apa? Kalau sakit perut, kan perlu toh air panas dicampur air dingin, kasih air panas supaya anget di perut enak. Minimal Anda bisa untuk obat sakit perut. Nah. Lebihnya apa? Bisa untuk menyembuhkan sakit panu, kadasen, kurapen. Kalau Anda pergi ke Prigen ya, Prigen itu kan ada air panas itu, mata air. Di Sumatera juga saya pernah ke Sumatera. Di desa mertua saya itu ada air panas sana. Berendam di sana. Berendam air panas enak enggak? Wah enak ya, itu air belerang, wah enak, dan itu bisa menyembuhkan sakit kulit kita. Tuhan itu dahsyat. Ketika Anda ngerti pengertian ini, apa yang Anda bisa tangkap? Kita bisa belajar dari peristiwa ini. Ternyata yang pertama, Tuhan itu mau hidup kita, jangan suam-suam kuku. Artinya apa? Jangan hidup kita tidak berfungsi. Saya ulangi, jangan hidup kita tidak berfungsi. Yang amin kok cuma istri saya, yang lain cuma amin. Takut ya saudaraku ya. Berfungsi itu apa? Berfungsi itu berdaya guna. Berdaya guna itu apa? Berdampak. Setiap saudara punya bidangnya masing-masing. Betul? Di gereja ini Tuhan kasih orang-orang yang punya potensi masing-masing. Kalau saudara butuh pagar, ngelas-ngelas pagar, buat apa ini kanopi dan sebagainya, ada ahlinya di sini. Loh, ada yang ngomong Pak Gideon. Makanya kalau saudara nggak tahu, walai kita ternyata, waduh nggak tahu, makanya kadang-kala ya ini antara jemaat. Kalau saya semuanya promosikan di sini, yang nggak dipromosikan, yang saya lupa, ngamuk nanti tersinggung, kan repot saudara. Makanya saudara harus saling membangun hubungan supaya ngerti. Kalau saudara butuh mobil baru, supaya nggak dibujuin sama orang, ya bisa ketemu sama siapa ini? Bu Vina. Ya, ada kelewatan getun-getun nyesel, aduh sudah kadung beli mobil di sana Pak. Baru tahu ternyata Bu Vina ini kerjanya di dealer mobil. Aduh, kelewatan. Nah masa saya sebagai gembala tak tulisin KB, perubahan-perubahan terjadi. Enggak mungkin loh ya. Aduh sayang. Ini kalau kita beli LCD baru ya, kalau enggak ada ahlinya Pak Gideon yang bisa buat ini, merangkai ini, dimundurkan, bisa mundur, bisa maju. Kita ngelihat LCD ini mek separuh gedenya. Kecil, kurang sedikit ya. Nah sekarang kan enak toh, maksimal toh. Ya, enggak mungkin saya ngerjakan, saya enggak ngerti. Ngelas-ngelasi enggak ngerti saudaraku. Dia ngerti. Jadi ada bidangnya masing-masing. Nah ini tiba-tiba Tuhan ingatkan saya. Yang butuh ikan-ikan apa Gufi. Loh ada juga ini. Di gereja kita yang lagi apa namanya itu. Menternakkan atau apa Pak? Ternak, iya betul. Menternakkan ikan. Gufi ada. Maksud tak kenal lo kabar. Ini Pak Noverius. Dia lagi ternak-ternak ikan itu. Ya tidak apa-apa saudaraku. Makanya lebih baik saudara tanya-tanya sendiri. Ada ahli-ahlinya. Makanan-makanan sudah ada ahlinya, tak sebut no kabeh gak enak sih gak disebut no itu. Dulu sudah. Makanya ingat, ketika dalam kitab Matius pasal 25, setiap kita Tuhan kasih talenta beda-beda. Betul ya? Ada yang 5, ada yang berapa? 2. Ada yang
1. Kenapa kok Tuhan kasih 1, 2, 5? Kok tidak adil Tuhan? Jangan kau berkata begini, apa Tuhan kasih aku mek sitok tok. Dipendemnya disimpen wis, gak ngerti aku wis. Itu orang males. Makanya Tuhan bilang, yang 2 engkau harus lipat gandakan jadi 4. Yang 5, 10. Sadarkah Anda, kalau Anda dikasih 5 talenta, lebih berat mana tugasnya 5 sama 2? Ya toh? Kalau Anda itu sadar, ngerti. Kalau dikasih 5 itu lebih berat dari 2. Kalau Anda dikasih 1, berarti Tuhan tahu kapasitasmu. Orang 1 aja engkau nggak tanggung jawab, mau ditambahin 2, percuma. Buang-buang talenta. Paham ya? Makanya ada sebuah ayat berikutnya dikatakan begini, hei kau hamba yang setia, betul? Ikutlah bersama dengan aku dalam kebahagiaan pesta bersama, betul ya? Yang 1 yang dipendam itu talenta, dikatakan apa? Hei kau hamba yang jahat. Anda mau jadi hamba yang jahat atau hamba yang setia? Hamba yang jahat atau hamba yang baik di mata Tuhan? Nah itu loh. Kata setia dalam bahasa asli itu memakai kata produktif artinya. Jadi bukan hanya setia begini, maaf ya. Rajin ke gereja, ibadah rajin, doa rajin, tapi enggak ngelapo-lapo, enggak lakukan apa-apa. Enggak ada produktivitas yang kau lakukan. Kira-kira hidup seperti ini buat apa hidupnya? Makanya saya rindu seluruh jemaat Narwasti Mujizat untuk melayani di gereja Narwasti Mujizat. Walaupun gereja ini sekian, belum ribuan, tapi saya percaya waktunya Tuhan nanti pasti ribuan. Nah masih ratusan aja kalau nggak produktif gimana? Ya produktif itu berdaya guna. Ayo kita katakan sama-sama pada diri kita, aku harus bernambah, aku harus berfungsi. Itu sama itu, berdaya guna. Ya, kalau nggak ngerti berdampak itu apa berdaya guna? Nggak ngerti berdaya guna itu apa berfungsi? Seperti hidupnya Tuhan Yesus itu loh. Yesus lahir ke muka bumi itu berfungsi, berdaya guna, berdampak pula. Menyembuhkan yang buta jadi melihat, yang lumpuh berjalan. Anda jadi apa? Kalau Anda di gereja Narwasti Mujizat cuma duduk, nggak melakukan apa-apa, maaf ya, lama-lama Anda juga semakin nggak terasa kita sama-sama di gereja Narwasti Mujizat ini hamba-hamba Tuhan yang setia semuanya. Sudah 17 tahun sama-sama. Pasti dulu masih kecil, dulu gini kafe gak iso, tamborin ini gini-gini gak bisa. Sing iso apa ganggu gitu kan. Calon-calon ruame. Sama, tapi sekarang sudah masa-masa biasa, masa kecil. Apalagi dulu anak saya Gabriel. Justru saya orang nyaut, ngecak no mimbar sampai Anda. Mimbar ini sampai pecah 2 kali sama anak-anak, termasuk anak saya 1 kali. Main di bawah ini begitu berdiri beruak, jempalik ini mas, mimbarnya pecah semua. Yang 1 saya nggak sebut namanya siapa. Ini di depan ngaku ya saudaraku, mengakui. Makanya sampai sekarang kalau ada anak kecil yang di mimbar saya trauma, jangan di mimbar. Anak kecil. Tapi yang mecah-mecahkan mimbar. Sekarang semuanya melayani Tuhan di tempat ini. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Benar enggak saudaraku? Berarti kalau mereka yang kecil-kecil sudah pelayanan, berarti bapak ibu itu tambah tua atau tambah muda? Tambah tua loh. Saya rasanya tinggal menghitung waktu ini. Gitu. Suwe, 5-6 tahun itu cepat atau lama sih? 10 tahun aja rasanya cepet. Sebentar lagi katanya orang mau mantu, ya sih lama memang, tapi 6-10 tahun lagi itu cepat saudaraku. Cepat loh saudaraku.
Ya inilah hidup. Makanya sekali lagi sebagai hamba Tuhan, Tuhan ingatkan saya, jemaat Roh mujizat. Ingat engkau enggak terus muda. Engkau enggak terus kuat. Berfungsi berdaya gunalah. Pikirkan anakmu 10 tahun, 20 tahun lagi jadi apa dia. Engkau harus persiapkan mulai kapan? Sekarang ini. Nathan tidak pernah dilatih sama bapak ibunya ke gereja rajin. Enggak dilatih ikut paduan suara, masih kecil-kecil dulu paduan suara, latihan nyanyi apa. Saya percaya hari ini tidak akan dia betah di rumah Tuhan. Ya. Jangan salahkan nanti kalau anakmu sudah umur 17-18 tahun, tidak bisa diatur baru. Pak David tolong Pak anakku, Pak tak salahkan sama Tuhan ya Pak. Yo. Aturan Pak didikan, apa oh? Wangel Pak masuk penjara 2 kali. Wis. Masa ampun masuk penjara 2 kali karena bandar narkoba disalahkan ke pendeta. Saudara bisa nangkep enggak kira-kira kalau saya, oke, saya layani, saya bawa ke sini. Bisa merusak yang lain enggak? Jawab saudaraku. Kalau bandar narkoba yang dititipkan anaknya ini sama saya, Pak saya bawa kirim ke rumahnya, ke gerejanya Bapak ya. Bapak yang ngatur ya, gembalakan ya Pak. Ini bandar narkoba udah 2 kali masuk penjara Pak. Tolong Pak, layani Pak. Kira-kira saya bawa ke sini, bisa ngerusak yang lain enggak? Bisa ditawari, ayo kongsi. Oleh lumayan KB, berapa orang bandar narkoba KB nang gini. Merusak semuanya, makanya mumpung belum rusak anak-anakmu, didiklah. Jangan sampai dimuntahkan sama Tuhan. Betul ya? Kalau engkau tidak berfungsi, Tuhan ngomong apa? Aku akan muntahkan engkau. Ayat berikutnya, Vane. Jadi yang pertama, jangan menjadi suam-suam kuku. Ayat yang ke-18. Oh maaf, ayat 17 tadi, 17 ya. Engkau berkata, aku kaya. Dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Sudah toh, merasa baik semuanya. Dan engkau tidak tahu, ini Tuhan katakan, bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Yang kedua saya dapatkan begini, makanya ketika Anda baca Alkitab ya, jangan cuma asal lewat, Anda renungkan, Anda pasti dapat sesuatu. Kalau saya habiskan ayat demi ayat semua sampai habis, bisa pulang jam 12, jam 1 siang. Percuma KB tak perangno kalau saudara tidak menghidupi. Ya, sedikit aja Anda harus hidupi. Bukan sekedar pengetahuan, tapi harus dilakukan. Dikatakan Tuhan sesungguhnya kamu itu melarat, miskin, buta, telanjang. Sadarkah kita bahwa kita ini tanpa Tuhan nol besar, amin? Nol besar. Lahir telanjang, tidak bawa apa-apa. Nanti saudara meninggal, mati dipanggil Tuhan mau bawa apa? Saya mau bawa sertifikat rumah saya Pak, ruko tanah segini Pak. Wah, 1 meter mungkin atau 1/2 meter. Berlaku di surga? Tidak berlaku. Anda mau bawa emas kalung? Berlaku? Enggak. Tidak berlaku di surga. Justru yang berlaku apa? Apa yang sudah Anda perbuat di muka bumi ini. Amin. Saya mulai kecil paling senang nyanyi lagu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Diganti melayanimu, melayanimu, layanimu. Amin. Hanya itu kerinduanku, melayanimu, layanimu. Hanya itu kerinduanku. Level awal belajar menyenangkan hati Tuhan.
Ketika engkau sudah menyenangkan hati Tuhan, saya percaya pasti naik levelmu. Engkau pasti rindu melayani Tuhan. Amin. Hidup bukan diukur panjang pendek usia kita. Thomas Brown pernah berkata di dalam buku Driven Church, Purpose Driven Church ya. Thomas Brown berkata, hidup kita itu bila dibandingkan dengan kekekalan yang akan kita terima. Hidup kita itu ibarat seperti tanda kurung kecil, segini. Tanda kurung kecil. Umur kita 70 sampai 80 tahun. Alkitab katakan. Kalau kuat 70 tahun, selebihnya apa kebanggaannya? Penderitaan, sakit penyakit. Saya nggak mau itu Tuhan. Saya mau tetap sehat. Tapi Alkitab katakan begitu. Hari ini kalau saudara lihat realita yang terjadi sejak ada pandemi, tidak pandang umur. Umur 30, umur 25, umur berapapun bisa mati karena COVID. Betul ya? Nggak ada yang tahu usia kita. Makanya selagi hidup, ayo berkarya buat Tuhan. Sadari tanpa Tuhan aku bukan apa-apa. Aku ini nol besar Tuhan tanpa Tuhan. Saya sadar, saya hidup sampai hari ini karena anugerah Tuhan. Saya melayani Tuhan mulai umur 10 tahun Bapak Ibu. 10 tahun saya pelayanan 1 bulan sekali di sebuah persekutuan doa. Begitu umur 12 tahun, itu mulai naik ada hari Minggu. 13 tahun hari Minggu dan seluruh ibadah. 18 tahun saya di gereja besar itu. Melayani sampai puluhan ribu. Setelah itu Tuhan bawa saya lain lagi. Bukan hanya main piano, main keyboard. Tapi saya melayani jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Lihat. Hai engkau hambaku yang setia, itu yang Tuhan saya mau. Dari Tuhan nanti ngomong begitu. Hai hambaku yang setia, ikutlah bersama aku dalam kebahagiaan. Waduh, senangnya. Saya kadang-kala kalau keluar sambil ngelus-ngelus anjing saya itu. Anjing saya nggak pernah rukun sama siapapun. Kecuali sama pemilik. Betul-betul anjing ini. Anjing egois. Balik menipu orang. Kelihatannya baik nih anjingnya, baik. Cobaan pegangan dekat dicokot. Barang di dekat, kok galak gini, enggak berani. Ya. Sambil merenung, sambil saya lus-lus. Lucu makan, makan. Sambil lus-lus. Seneng sambil lihat saya, manja. Saya merenung, enggak terasa. Saya membeli anjing itu waktu itu masa-masa lagi banyak pergumulan. Daripada stres, wah tak ngelus-ngelus anjing, beli anjing kecil aja. Sekarang sudah mau 8 tahun anjing. Tak terasa. Saya waktu beli anjing itu masih umur 40 paling atau 39. Sekarang saya sudah 47 mau jalan. Ntar tahun depan 48, tapi masih lama. Masih lama. Istri saya nanti protes itu. Jadi tuwek-tuwek notah itu. Inilah hidup. Saya kadang-kala tidak bisa mempertahankan rambut ya. Mau rambutnya mau ditaruh ke atas. Dulu kan lumayan. Foto saya yang baru ini kan saya lihat, waduh foto tahun piro ya. Rambutnya kan lumayan ya. Nah sekarang kalau saya naikkan ke atas, benggang-benggang kabeh. Berarti apa? Ya inilah manusia. Ayo selagi kuat. Nanti pulang ibadah ini sudah ada, saya bersyukur pengerja-pengerja mau sama-sama bekerja untuk mendekorasi ruangan ini. Ya, apa yang dapat kita bawa sama Tuhan? Kita ini ingat loh, nol besar. Kalau hari ini Anda punya rumah, Anda punya apartemen, Anda punya baju yang bagus, itu semuanya anugerah Tuhan. Tidak ada yang perlu disombongkan, amin. Gereja Narwastu Mujizat hari ini saudara bisa menikmati tempat yang bagus. Sudah 7-8 tahun ya kita di sini.
kita menikmati anugerah Tuhan luar biasa. Ya, hampir 10 tahun di tempat yang lama Purniaga. Kalau saya khotbah, banyak jemaat itu kalau tidak senang khotbahnya sembunyi semua. Di belakangnya, deretannya kamar mandi toh sembunyi. Jadi saya pendetanya tak intip-intip ini. Coba. Wah. Aneh-aneh jemaat itu. Jadi saya tahu. Lek saya khotbahnya cocok, seneng, wajahnya diketokno. Amin. Senyum. Tapi lek keras gak seneng, sembunyi di belakang kepala orang. Gak ketok belas saya. Iki tidur apa ngamuk apa lek gak ketok wis. Tapi hari ini luar biasa, sudah langsung sejauh mata memandang kelihatan semua. Sadarkah kita bahwa ini anugerah Tuhan yang Tuhan beri untuk kita, amin? Tinggal kita merawat. Merawat memang tidak gampang, saudaraku. Tapi kita harus merawat. Supaya apa? Nanti Tuhan tambahkan talentanya, sekarang 1 ruko. Nanti ditambah jadi 2 ruko. Melebar ke sini. Biaya tambah besar toh. Tapi Anda dan saya tambah kuat. Itu loh Tuhan mau. Loh Pak, kok enggak ke kanan? Itu urusannya Tuhan. Ya toh? Kalau dikasih sini sama sini ya puji Tuhan. Iya. Tapi ingat ketika ini dikasih tambah melebar, kita tambah umur ini. Anak saya ngomongnya itu menghibur hati saya. Ini apa Bapak ya? Tambah beda enggak? Tambah senior Pak. Omongannya gitu, oh senior ya, oh iya ya, tambah senior ya. Coba ayat berikutnya, ayat yang ke-19 atau 20 ini. Dikatakan apa? Belilah emas itu daripada aku emas yang telah dimurnikan apa? Dalam api, ya. Supaya apa? Agar engkau menjadi kaya. Juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu. Agar jangan kelihatan ketelanjanganmu. Maksudnya supaya engkau menjadi kaya apa? Kaya di hadapan Tuhan. Engkau berfungsi, berdaya guna, engkau berdampak gitu loh. Engkau enggak sombong. Semua dari Tuhan dan untuk Tuhan. Kembali kepada Tuhan kan gitu. Dan ingat yang ketiga, hidup ini selalu diproses. Ibarat seperti emas. Ini cincin pernikahan. Ya buka cincin loh. Ya. Gak tahu kenapa ya. Saya buka cincin ini. Cincin saya ini 22 karat. Perhatikan 22 karat. Diteken-teken, dicemet-cemet tetap bulat. 22 karat loh. Ternyata 22 karat atos. Coba Anda cek, kira-kira kadar emas Anda itu di hadapan Tuhan berapa? Kalau 17 karat, 18 karat, makanya muda, warnanya berubah. Betul ya? Bisa ke kuning-kuningan toh? Tapi kalau 22 karat tidak kuning tapi atos. Suatu ketika saya pakai cincin 24 karat. Cincinnya papa saya nih. Pernah saya pakai jadi kotak. Nanti bisa jadi segitiga. Saya mimpi tak lihat segitiga. Tak gini lu bisa tak rubah jadi kotak. Kalau tak tekan putus enggak? Bisa putus lah. 24 karat itu kadarnya emas murni. Tapi lembut bisa dibentuk. Tuhan tuh mau hidup kita itu semakin dimurnikan seperti emas. Makanya seperti Sadrak, Mesak, Abednego, ya, sekalipun taruhannya nyawa, harus masuk ke dapur api, dapur perapian, yang buang mereka mati kepanasan. Lagi buang loh, di depan dapur perapian mati kepanasan. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego dibuang dapur perapian, tidak mati. Karena apa? Ada Tuhan yang menyertainya. Saya percaya Sadrak, Mesak, Abednego ini sudah dibentuk Tuhan luar biasa. Tuhan mau setiap kita, yuk, sebentar lagi kita Natal, mengakhiri tahun 2021. Cek hidup kita. Sudah semurni emas berapa karat di hadapan Tuhan. Amin. Saya berdoa Anda bukan jadi jemaat yang terus cuma duduk.
tidak melakukan apa-apa. Tahun depan ayo. Saya juga tidak mau dorong-dorong. Ayo pelayanan, enggak. Pelayanan itu kerelaan hati. Karena melayani itu selalu berkorban. Nggak enak. Melayani itu selalu bayar harga. Melayani itu pasti ada rasa sakit. Itu pasti. Tapi kalau Anda mau, ayo. Walaupun saudara mungkin jadi asyir saja, enggak apa-apa. Asyir itu modalnya apa sih? Shalom, puji Tuhan. Nah, sekarang masih lumayan pakai masker. Saudara senyum gak kentoroh. Ya. Kalau sudah lepas dari masker ya, tugasnya senyum. Shalom, silakan diantarkan, duduknya di mana? Ayo duduk. Itu asyir itu begitu. Kalau saya perhatikan asyir di Narwastu Mujizat masih kurang berfungsi. Jemaatnya dibiarin masuk sendiri, cari-cari sendiri. Mungkin kalau ditanya kok nggak diantar, wis pinter Pak, wis hafal. Lapo diantar antar ku arek cilik, ayo lah repot ya. Melayani itu begitu, paling nggak diantar, ayo silakan duduk. Sudah enggak usah ya. Kalau yang jemaatnya bilang enggak usah Pak, oh ya sudah sampai di situ. Tapi harus ada etikat baik toh. Diantarkan, ayo silakan. Saya cuma melihat beberapa asyir diaken yang punya hati begitu sampai diantar sampai ke depan. Ayo, nggak apa-apa. Lo Anda melakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan loh, bukan untuk manusia. Upahnya sama. Betul ya? Ada yang kerja mulai jam 9 pagi sampai jam 6. Ada yang ketemu Tuhan langsung jam 5 sore. Ketika dikasih upah sama. Yang jam 5 ngamuk. Yang jam 5 gak ngamuk, seneng. Jam 9 mulai pagi ngamuk, cemburu. Ingat loh. Baik yang khotbah, multimedia, soundman, pemain musik di hadapan Tuhan, upahnya sama enggak? Sama. Kalau Tuhan kasih lebih, itu perkenanan Tuhan. Betul ya? Saudara mau berkenan gak sama Tuhan? Itu perkenanan Tuhan. Kayak saya dikasih sepeda motor 2 kali. Mobil 2 kali. Saudara mau iri apa? Saudara mau iri? Tidak bisa. Itu perkenanan Tuhan kepada saya. Saya melihat jemaat Narwastu Mujizat yang setia. Dari dulu setia. Perpuluhan setia. Walaupun mulai kecil sampai dia besar. Setia terus. Tidak punya apa-apa. Kalau dia punya rumah. Itu perkenanan Tuhan. Nggak bisa kita mau iri. Sama-sama pelayanan, sama. Tapi lebih berat mana? Yang main musik sama yang cuma jadi asyir. Lebih berat mana? Beda. Kalau soal berat itu beda. Bicara apa? Semua punya tugas masing-masing sesuai panggilannya. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah panggil kita jadi orang nganggur, tidak melakukan apa-apa. Minimal Anda bisa jadi pendoa. Jadilah pendoa untuk gereja Narwastu Mujizat. Jadilah pendoa bagi seluruh jemaat Narwastu. Wah, luar biasa. Atau kunci dulu ya. Ayo kita buka hati kita kepada Tuhan ya. Buka hatimu kepada Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Seringkali alasan-alasan itu membuat kita ini menjauh dari Tuhan. Tuhan tahu itu kok. Kalau kita ini manusia yang paling pintar buat alasan. Itulah bukti orang yang sombong di hadapan Tuhan. Orang yang sombong itu selalu pintar buat alasan. Selalu pintar mengalihkan segalanya. Tapi Tuhan mau setiap kita jadi orang yang rendah hati. Bukan membuat alasan, tapi membuat keputusan dan berkata, siap Tuhan. Aku siap melakukan kehendak Tuhan. Aku siap melakukan perintah Tuhan. Berapapun harganya, berapapun beratnya, aku siap Tuhan. Itu orang yang rendah hati. Dan orang yang model seperti ini, engkau akan dimurnikan. Semakin hari emasmu itu semakin murni di hadapan Tuhan. Dan itu membuat perkenanan Tuhan. Engkau mau dikenan Tuhan atau enggak, itu keputusanmu. Hambamu selesai berbicara Tuhan. Mari Roh Kudus engkau terus berbicara dalam hati setiap kami umatmu. Hamba berdoa biarlah seluruh jemaatmu Narwastu Mujizat ini Tuhan mengalami mujizat karena bau hidup kami harum di mata Tuhan.
Itu rahasianya. Kami ikut Tuhan bukan cari mujizatnya, tapi kami ikut Tuhan karena kami percaya Engkaulah sumber mujizat itu. Kalau kami benar di mata Tuhan, maka setiap perintah Tuhan kami lakukan. Janji Tuhan otomatis akan terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan. Hamba serahkan seluruh jemaat menarawasti mujizat Tuhan. Perlindungan Tuhan semakin sempurna atas kami. Terima kasih Tuhan menyelamatkan kami sampai hari ini. Dalam pandemi COVID-19 kami percaya Tuhan akan terus selamatkan kami. Sampai akhir COVID-19 ini. Bahkan sampai akhir hidup kami. Sehingga hidup kami semakin berkenan di mata Tuhan. Berkati kami semua umat-Mu ya Tuhan, berkati kami. Kami yang patah semangat, berikan semangat yang baru Tuhan. Kami yang jatuh dalam dosa, ampuni kami, biarlah kami boleh bangkit kembali. Semangat Tuhan dalam pertobatan. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah pimpinan penyertaan Tuhan menyertai kami. Sebab itu Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Curahkanlah berkat atas setiap kami, umat-Mu Tuhan. Semata dikasih oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah segala yang baik, bahkan sangat-sangat baik, akan terus menjadi bagian dalam kehidupan-Mu. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah suami-Mu, diberkatilah anak istrimu, diberkatilah anak-anak-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu, bahkan diberkatilah setiap usaha pekerjaan-Mu. Sehingga apapun yang kau kerjakan, Tuhan menyertai engkau, dan Tuhan akan terus menuntun engkau naik dan bukan turun. Engkau yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat siang.